Halo semuanya, welcome to my YouTube channel Miss Rupiah Class. Nah, kali ini kita akan balik lagi belajar mengenai akuntansi. Sebelum kita masuk ke video terkait dengan materi yang akan saya jelaskan, kali ini jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya guys. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian. Ini merupakan tahapan siklus akuntansi yang keempat, yaitu tentang pengikhtisaran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan materinya. Adapun pengertian dari ayat jurnal penyesuaian itu sendiri yaitu penyesuaian tentang catatan ataupun fakta yang sebenarnya terjadi di akhir periode pada suatu perusahaan. Ayat jurnal penyesuaian ini sendiri disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan juga data penyesuaian yang terjadi di akhir periode. Untuk apa sih tujuan perlunya kita membuat ayat jurnal penyesuaian di akhir periode? Tujuannya yaitu untuk membuat setiap akun real seperti akun aset, liabilitas, dan ekuitas, dan juga setiap akun nominal yaitu pendapatan dan beban untuk menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Nah, ini adalah beberapa macam penyesuaian yang perlu kita lakukan di setiap akhir periode yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Tidak semua transaksi itu perlu melakukan penyesuaian, jadi hanya beberapa jenis saja ya. Yang pertama yaitu adalah pemakaian perlengkapan, di mana pada saat kita melakukan penyesuaian nantinya, jumlah yang kita sesuaikan yaitu jumlah perlengkapan yang sudah terpakai. Adapun nama akunnya di AJP yaitu beban perlengkapan beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Yang kedua yang perlu kita sesuaikan yaitu penyusutan aset tetap seperti misalnya kendaraan, gedung, peralatan, ya, mesin. Ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan titik-titik pada akumulasi penyusutan titik-titik. Nominal yang di debit dan di kredit itu sama sesuai dengan berapa besarnya atau berapa persen nantinya aktiva tersebut mengalami penyusutan. Nah, yang ketiga di sini ada beban dibayar di muka. Untuk beban dibayar di muka di sini, dia ada dua tipe pencatatan. Yang pertama yaitu saat pembayarannya dicatat sebagai aset atau harta, di mana jumlah yang kita sesuaikan nantinya adalah jumlah yang sudah tercatat atau yang sudah terlampaui. Ya, akunnya nanti itu untuk di AJP, di debit yaitu beban titik-titik dan di kreditnya titik-titik dibayar di muka. Titik-titik ini sendiri nanti disesuaikan dengan apa yang kita bayar. Apakah iklan, sewa, misalnya atau asuransi, ya. Untuk nominal yang kita tulis nanti baik di debit maupun yang di kredit itu yang sudah terpakai. Jadi beban yang sudah terpakai atau yang sudah terlampaui itu yang kita catat. Nah, tipe kedua pada saat beban tersebut ya pada saat pembayaran itu kita langsung nyatatnya sebagai beban. Sehingga pada saat melakukan ayat jurnal penyesuaian nantinya, yang kita tuliskan nominalnya itu adalah yang tersisa. Jadi kebalikan tipe yang pertama. Akunnya di debit yaitu titik-titik dibayar di muka dan di kredit beban titik-titik. Jadi berkebalikan juga ya untuk nama akunnya, bisa kalian lihat di layar di sini. Nah, yang keempat yaitu penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Di mana untuk tipe keempat ini sendiri juga ada dua tipe pencatatan. Yang pertama pada saat penerimaan tersebut kita catat sebagai utang atau jumlah sebagai pendekatan posisi keuangan ataupun akun real ya. Untuk jumlah yang kita sesuaikan nanti di dalam ayat jurnal penyesuaian yaitu jumlah yang sudah benar-benar kita akui sebagai pendapatan. Akunnya yaitu di debit titik-titik diterima di muka dan di kredit pendapatan titik-titik. Ini untuk tipe 1. Nah, tipe yang kedua untuk pendapatan diterima di muka di sini di mana pada saat penerimaan tersebut kita langsung mencatatnya sebagai pendapatan. Sehingga pada saat kita melakukan penyesuaian nantinya di dalam AJP itu yang kita tulis nominalnya adalah yang belum sah atau yang belum terakui sebagai pendapatan. Akunnya sendiri nanti di debit yaitu pendapatan titik-titik dan di kredit titik-titik diterima di muka.
Yang kelima, jenis penyesuaiannya yaitu adalah piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Nah, di sini kita langsung menuliskan saja berapa sih pendapatan yang semestinya yang harus kita terima atau piutang yang harus kita terima. Nama akunnya ada dua tipe untuk di debit, ada yang mencatatnya di debitnya itu adalah piutang titik-titik, ya. Ada juga yang mencatatnya adalah pendapatan titik-titik diterima di muka, yang masih harus diterima, sorry. Dan di kredit itu sama, pendapatan titik-titik itu ya. Jadi dia ada dua tipe untuk nama akun di debit, ada piutang titik-titik, ada pendapatan titik-titik yang masih harus diterima. Sebenarnya itu sama saja ya. Dan yang keenam ini adalah utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Adapun ayat jurnal penyesuaiannya nanti yang harus kita bikin yaitu beban titik-titik di debit dan di kreditnya adalah utang titik-titik. Nominalnya sesuai dengan berapa besaran beban yang harus kita bayarkan atau yang kita tanggung kepada orang lain. Dan tipe penyesuaian yang terakhir ini adalah kerugian piutang ataupun piutang yang tidak tertagih. Untuk pencatatan ayat jurnal penyesuaiannya di debit yaitu beban kerugian piutang dan di kredit cadangan kerugian piutang. Oke, ini untuk secara umumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh secara detail dari 7 jenis macam penyesuaian yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tipe 1 adalah pemakaian perlengkapan, di mana di sini pada saat kita melakukan penyesuaian nantinya nominal yang kita catat di dalam AJP yaitu perlengkapan yang sudah terpakai ataupun yang sudah kadaluarsa. Ayat jurnal penyesuaiannya itu pun sendiri yaitu di debit tadi beban perlengkapan titik-titik dan di kredit perlengkapan titik-titik. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini adalah contoh transaksinya. Pada tanggal 4 Mei 2019, Clean and Fresh Laundry itu membeli perlengkapan senilai Rp900.000 secara tunai. Pada tanggal 31 Desember 2019, perlengkapan yang tersisa hanya sebesar Rp100.000. Adapun ayat jurnal penyesuaian tersebut adalah, berarti kita lihat dulu di situ yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama adalah saldo perlengkapan awalnya, nilainya Rp900.000. Kemudian di situ kita ketahui bahwa perlengkapan yang tersisanya Rp100.000. Ini kita kurangkan, saldo awalnya kita kurangkan dengan yang tersisa, dapatlah di situ perlengkapan yang terpakai sebesar Rp800.000. Nah, inilah yang kita catat ke dalam ayat jurnal penyesuaiannya. Ya, sehingga jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu beban perlengkapan di debit Rp800.000 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp800.000. Ini untuk penyesuaian yang pertama. Kita lanjut ke penyesuaian yang kedua yaitu mengenai penyusutan aktiva tetap. Di mana di sini penyusutan terhadap aktiva tetap yang berwujud yang dia digunakan lebih dari 1 tahun ya, masa operasionalnya lebih dari 1 tahun. Jadi seperti kendaraan, gedung, peralatan, dan mesin itu semuanya mengalami penyusutan. Adapun ayat jurnal penyesuaiannya di debit beban penyusutan titik-titik dan di kredit akumulasi penyusutan titik-titik. Nah, ini ada contoh transaksinya, bisa kalian lihat. Pada tanggal 2 Mei 2019, pada neraca saldo Clean and Fresh Laundry terdapat akun peralatan usaha sebesar Rp12 juta. Perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Maka, jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2019 dari transaksi tersebut adalah kita lakukan analisis kembali. Kita lihat di situ nilai peralatan yang ada di neraca saldo yaitu Rp12 juta. Kemudian yang kita ketahui berikutnya persentase penyusutannya di mana di situ ditetapkan 10% per tahun. Kita lihat juga di situ neraca saldonya 2 Mei ya dan kita melakukan penyesuaiannya di sini 31 Desember. Artinya dari bulan Mei sampai Desember di situ ada 8 bulan. Bisa kalian hitung ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Mei-nya tetap kita hitung, dan Desember juga kita hitung. Nah,
besarnya penyusutan peralatan tersebut langsung saja kita mencarinya dengan cara 8/12. 12 itu dapat dari mana? Itu dari setahun ya. Jadi setahun itu ada 12 bulan. Karena penyusutannya tadi persentase 10% itu untuk setahun, bukan untuk per bulan. 8/12 dikali 10% dan kita kalikan dengan nilai peralatan sebesar 12 juta rupiah. Dapatlah di situ nilai penyusutannya yaitu 800.000 rupiah. Nah, setelah ini langsung kita membuat ayat jurnal penyesuaiannya, di mana di situ didebit beban penyusutan peralatan sebesar 800.000 rupiah dan dikredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 800.000 rupiah. Itu untuk contoh penyesuaian yang kedua, yaitu penyusutan aktiva tetap. Nah, sekarang lanjut ke tipe yang ketiga, yakni beban dibayar di muka. Di mana di sini kita mulai yang pertama, yaitu jika dicatat sebagai harta atau dengan menggunakan pendekatan posisi keuangan maupun pendekatan akun real. Pada saat beban dibayar di muka dicatat sebagai harta, maka nominal yang kita catat nantinya di dalam AJP yaitu yang terpakai. Ya, untuk ayat jurnal penyesuaiannya itu sendiri didebit beban titik-titik dan dikredit itu titik-titik dibayar di muka. Contoh transaksinya, pada neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000 rupiah. Sewa tersebut dibayar di tanggal 1 April 2017 untuk masa 1 tahun. Jika tutup buku dilakukan pada 31 Desember 2017, maka jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut adalah, kita lihat pertama kita analisis dulu nama akunnya ya. Dari transaksinya di situ dijelaskan bahwa transaksi tersebut dicatat dengan nama akun sewa dibayar di muka. Berarti akun tersebut dicatat sebagai harta. Ya, kalau dia dicatat sebagai harta, fokus kita adalah kita akan menyesuaikan berapa nominal yang terpakai. Kita lanjutkan lagi di situ, sewa dibayar di mukanya tadi 2.400.000 rupiah ya, yang kita ketahui dari soal, dan itu untuk setahun. Nah, sewa per bulannya berarti 2.400.000 rupiah tadi kita bagi dengan 12 bulan, dapatlah hasilnya 200.000 rupiah per bulan. Dari 1 April sampai 31 Desember 2017 itu ada 9 bulan ya, ada 9 bulan. Artinya di situ sewa yang sudah terpakai 9 bulan dikali dengan 200.000 rupiah dapatlah 1.800.000 rupiah. Nah, inilah yang akan kita sesuaikan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Akunnya adalah beban sewa didebit sebesar 1.800.000 rupiah dan sewa dibayar di muka sebesar 1.800.000 rupiah dikredit. Oke, ini ya. Yang kita fokuskan adalah yang sudah terpakai. Itu pada saat tipe pencatatan yang pertama. Bagaimana pada saat dia dicatat sebagai beban atau dia menggunakan pendekatan laba rugi ataupun pendekatan akun nominal? Jikalau transaksi tersebut dicatat sebagai beban, maka nominal yang kita catat nantinya di AJP yaitu yang tersisa. Oke, ayat jurnal penyesuaiannya didebit yaitu titik-titik dibayar di muka dan dikredit beban titik-titik. Contoh transaksinya di sini bisa kalian lihat di layar. Pada neraca saldo terdapat akun beban sewa sebesar 2.400.000 rupiah. Sewa tersebut dibayar tanggal 1 April 2017 untuk masa 1 tahun. Jika tutup buku dilakukan di tanggal 31 Desember 2017, maka jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut adalah, kita lakukan lagi analisisnya. Pertama kita lihat nama akunnya terlebih dahulu. Di situ dia dicatat sebagai beban sewa di dalam neraca saldo. Artinya akun tersebut dicatat sebagai beban. Nah, kita lihat besaran beban sewanya, yaitu 2.400.000 untuk setahun. Berarti sewa per bulannya 2.400.000 tadi kita bagi dengan 12 bulan, dapatlah hasilnya 200.000 rupiah per bulan. Dari 1 April ya, ini pada saat dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2017, artinya pada saat ditutup di situ ada 9 bulan.
Kita kalikan ya, 9 bulan dikali dengan Rp200.000 dapatlah Rp1.800.000. Ini sewa yang sudah terpakai. Kita akan mencari sewa yang masih belum ya, yang masih belum terpakai. Kenapa? Karena pada saat di neraca saldo akun tersebut dia dicatat sebagai beban. Yang belum terpakai sewanya atau yang masih tersisa ada 3 bulan ya. Kita kalikan dengan tarif per bulannya tadi yaitu Rp200.000, dapatlah ya Rp600.000. Nah, inilah yang kita catat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Adapun nama akunnya yaitu sewa dibayar di muka di debit sebesar Rp600.000 dan beban sewa di kredit sebesar Rp600.000. Ini tipe yang ketiga ya, beban dibayar di muka. Nah, kita lanjut tipe yang keempat yaitu terkait dengan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka juga dia menggunakan dua sistem pencatatan. Yang pertama, pada saat dia dicatat sebagai utang atau dia menggunakan pendekatan posisi keuangan ataupun istilah lainnya dia menggunakan pendekatan akun real. Jikalau pendapatan tersebut menggunakan atau dia dicatat sebagai utang, maka nominal yang nantinya kita catat di dalam ayat jurnal penyesuaian yaitu nominal yang benar-benar yang telah kita akui sebagai pendapatan. Ya, itu. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya itu sendiri di debit yaitu titik-titik diterima di muka dan di kredit pendapatan titik-titik. Contoh, di sini bisa kalian lihat, pada tanggal 1 April 2018 diterima pendapatan sewa sebesar Rp2.400.000. Transaksi tersebut dicatat sebagai utang dengan nama akun sewa diterima di muka. Jika tutup buku dilakukan pada 31 Desember 2018, maka jurnal penyesuaiannya adalah kita lakukan analisis seperti yang sebelumnya. Kita lihat dulu nama akunnya. Nama akun di situ ditulis sewa diterima di muka. Berarti akun tersebut dicatat sebagai utang, ya. Akun tersebut dicatat sebagai utang. Artinya yang kita sesuaikan nanti adalah yang benar-benar real kita akui sebagai pendapatan. Nah, di soal diketahui sewa diterima di mukanya yaitu Rp2.400.000 ini untuk setahun. Ya, Rp2.400.000 itu untuk setahun. Maka di situ kita cari pendapatan sewa per bulannya. Pendapatan sewa per bulannya di situ Rp2.400.000 kita bagi menjadi 12 bulan. Dapatlah hasilnya di situ Rp200.000. Pendapatan sewa yang sudah terakui kita hitung dari pada saat kita menerima ya, dari 1 April 2018 sampai ke 31 Desember 2018. Artinya di sana ada 9 bulan. Kita kalikan saja 9 bulan itu kita kalikan dengan pendapatan sewa per bulan yaitu Rp200.000, dapatlah hasilnya Rp1.800.000. Nah, inilah yang langsung kita catat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Dengan nama akun, sewa diterima di muka di debit sebesar Rp1.800.000 dan pendapatan sewa di kredit sebesar Rp1.800.000. Ini untuk tipe yang pertama. Bagaimana dengan dia ketika dicatat sebagai pendapatan atau menggunakan pendekatan laba rugi maupun istilah lainnya pendekatan akun nominal ya. Ketika pendapatan tersebut kita catat dia sebagai pendapatan atau pendekatan laba rugi, maka nominal yang kita sesuaikan nantinya di dalam ayat jurnal penyesuaian yaitu yang belum terakui sebagai pendapatan. Ayat jurnal penyesuaiannya di debit pendapatan titik-titik dan di kreditnya yaitu titik-titik diterima di muka. Langsung ke contoh transaksi di sini bisa kalian lihat di layar. Pada tanggal 1 April 2018 di situ diterima pendapatan sewa ya, pendapatan sewanya senilai Rp2.400.000 di mana transaksi tersebut dicatat sebagai pendapatan. Jika tutup buku dilakukan tanggal 31 Desember 2018, maka jurnal penyesuaiannya adalah kita lakukan analisis nama akunnya terlebih dahulu yang kita lihat yaitu pendapatan sewa, berarti dia dicatat sebagai pendapatan ya. Nah, pendapatan sewanya tadi yang kita terima Rp2.400.000 ini untuk masa 1 tahun. 1 tahun artinya itu ada 12 bulan. Berarti pendapatan sewa per bulannya Rp2.400.000 kita bagi 12 bulan
dapatlah hasilnya Rp200.000 per bulan. Pendapatan sewa yang sudah terakui kita bisa hitung sejak pada saat kita menerima, yaitu 1 April 2018 sampai dilakukan tutup buku, yaitu 31 Desember 2018. Artinya di sini ada 9 bulan. Nah, kita hitung berapa besarannya pendapatan sewa yang sudah terakui tadi. 9 bulan itu kita kalikan dengan besaran pendapatan sewa per bulan, yaitu Rp200.000. Dapatlah di sana hasilnya Rp1.800.000. Nah, ini yang sudah terakui. Sementara karena dia dicatat menggunakan pendekatan sebagai beban, yang harus kita cari adalah pendapatan sewa yang belum terakui, ya. Pendapatan sewanya tadi untuk masa setahun yang sudah terakui 9 bulan. Artinya yang belum terakui di situ ada 3 bulan. Dan kita kalikan dengan besaran pendapatan sewa per bulannya, yaitu Rp200.000, sehingga dapat hasilnya di sana Rp600.000, ya. Jadi masih ada Rp600.000 lagi untuk periode 1 Januari sampai 31 Maret 2018. 2019 ya di sana ya. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaiannya adalah di debit pendapatan sewa sebesar Rp600.000 dan di kredit sewa diterima di muka sebesar Rp600.000. Ini untuk tipe kedua pada saat kita melakukan penyesuaian pendapatan diterima di muka. Nah, lanjut ke jenis penyesuaian yang kelima, yaitu beban yang masih harus dibayar. Artinya di sini yang dicatat adalah beban yang telah jatuh tempo namun belum dilakukan pembayarannya oleh perusahaan. Jadi ini masih terutang oleh pihak perusahaannya, ya, masih menjadi kewajiban untuk melakukan pelunasan kepada pihak yang terkait. Adapun ayat jurnal penyesuaiannya di sini untuk di debit yaitu beban titik-titik dan di kredit utang titik-titik. Nah, bisa kalian lihat di contoh transaksinya. Suatu perusahaan menetapkan pembayaran gaji pada tanggal 1 Desember 2019 kepada 4 karyawan sebesar Rp8 juta. Selama bulan Desember, pada saat dilakukan penutupan di tanggal 31 Desember 2019, ternyata ada 1 karyawan yang belum mengambil gajinya. Maka jurnal penyesuaian dari transaksi tersebut adalah kita lakukan dulu analisisnya di situ. Banyaknya karyawan tadi 4 orang, ya. Besaran gaji untuk 4 orang tersebut sebesar Rp8 juta. Artinya di sana gaji per karyawan atau untuk 1 orang karyawan yaitu 8 juta dibagi 4 orang, dapatlah hasilnya Rp2 juta. Nah, yang belum dibayar sampai 31 Desember itu hanya 1 orang, ya, yang belum mengambil gajinya. Berarti 1 orang itu dikalikan dengan 2 juta, artinya Rp2 juta itu belum terbayarkan. Inilah yang menjadi utang dan harus kita catat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Adapun nama akunnya di debit beban gaji sebesar Rp2 juta dan di kredit utang gaji sebesar Rp2 juta. Ini untuk tipe yang kelima. Nah, kita lanjut tipe yang keenam, yaitu penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima. Yang dimaksud di sini yaitu yang dicatat adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, tetapi dia belum menerima pembayarannya dari konsumen ataupun dari pelanggan. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya itu sendiri di debit yaitu pendapatan titik-titik yang masih harus diterima, atau bisa juga dengan kita catat yaitu piutang titik-titik. Ini untuk yang di debit ya. Dan untuk yang di kredit yaitu pendapatan titik-titik. Bergantung dari apa yang kita terima atau dari atas hasil usaha kita. Apakah dia pendapatan sewa, apakah dia pendapatan iklan, ataukah dia pendapatan jasa fotokopi dan seterusnya. Itu yang diisi dengan titik-titik tersebut ya. Kita langsung contoh transaksinya di sini bisa kalian lihat di layar. Pada tanggal 15 Desember 2019, CV Rental Berkah menyewakan 3 unit mobil selama 1 minggu senilai Rp7.500.000. Akan tetapi, hingga tanggal 31 Desember 2019 baru menerima pembayaran untuk 1 unit mobil saja. Maka jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut adalah, nah kita lihat ya sama-sama. Banyaknya mobil yang disewa tadi yaitu 3 unit. Biaya sewa untuk 3 unit tadi sebesar Rp7.500.000. Artinya biaya sewa per mobil itu Rp7.500.000 tadi kita bagi dengan 3 unit mobil, dapatlah Rp2.500.000. Ini untuk per unit mobil ya.
Pendapatan sewa yang sudah kita terima tadi baru 1 unit mobil, berarti baru sebesar Rp2.500.000. Sisanya yang belum kita terima yaitu 2 unit mobil, kita kalikan dengan Rp2.500.000, dapatlah hasilnya Rp5 juta. Nah, inilah yang kita lakukan pencatatan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Akunnya di debit yaitu pendapatan sewa yang masih harus diterima sebesar Rp5 juta, dan di kredit yaitu pendapatan sewa sebesar Rp5 juta. Bisa juga dengan menggunakan nama akun untuk di debit yaitu piutang sewa sebesar Rp5 juta, dan di kreditnya pendapatan sewa sebesar Rp5 juta. Jadi bebas ya mau pilih yang tipe 1 tadi atau yang kedua untuk nama akunnya. Di dalam AJP sama aja. Pendapatan sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa itu sama saja. Jadi bergantung kalian mau pilih yang mana. Nah, kita masuk ke penyesuaian yang terakhir yaitu piutang tak tertagih. Di sini maksud piutang tak tertagih yaitu resiko akibat tidak tertagihnya piutang perusahaan karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Akunnya untuk di AJP yaitu beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Nilainya nanti bergantung dari seberapa besar piutang tersebut dipersentasekan atau dianggarkan untuk tidak tertagih. Nah, bisa kalian lihat contoh transaksinya di sini. Adelta Laundry menetapkan 5% sebagai piutang tidak tertagih atas piutang usaha sebesar Rp10 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, kita lihat di situ ya, nilai piutang usahanya tadi Rp10 juta, kemudian persentase tak tertagihnya yaitu 5%. Berarti besarnya kerugian piutang di sana adalah 5% dikali 10 juta, yaitu Rp500.000. Nah, inilah yang kita catat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Di debit, beban kerugian piutang sebesar Rp500.000 dan di kredit cadangan kerugian piutang sebesar Rp500.000. Oke, demikianlah video kali ini tentang materi ayat jurnal penyesuaian. Nah, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya guys ya. Terus selalu pantengin YouTube channel saya karena masih ada banyak sekali video-video yang bermanfaat buat kita semua, khususnya terkait pembelajaran ekonomi maupun akuntansi. Thank you semuanya. See you.